Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan masuk di bab kedua. Bab kedua ini kita akan membicarakan terkait dengan School of Thought makroekonomi. Di School of Thought makroekonomi ini kita sementara ini akan membicarakan dua mazhab, yaitu mazhabnya klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dan mazhab yang kedua yaitu mazhab yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Kita akan masuk ke mazhab pertama. Di mazhab pertama ini kita akan membicarakan terkait dengan teori klasik mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara. Mazhab klasik itu dipelopori oleh Adam Smith dengan sebuah bukunya yang terkenal dengan An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Di mazhab klasik ini memiliki pandangan bahwa fenomena ekonomi sebagai fenomena alam yang selalu bersifat eksak dengan ketentuan hukum alam. Jadi yang disampaikan oleh klasik bahwa fenomena ekonomi itu nanti akan terjadi sebuah keseimbangan seperti keseimbangan dari hukum alam yang ketika ada yang tiada maka akan muncul sesuatu yang baru. Dan itu sudah menjadi ketentuan hukum alam dengan tidak melihat adanya sesuatu jika terjadi kegagalan dalam proses fenomena alam tersebut. Asumsi yang dipakai oleh kelompok klasik ini yaitu perfect competition. Perfect competition di sini maksudnya bahwa perilaku ekonomi sama dengan keteraturan alam seiring dengan adanya pengatur yang tidak kentara yang seringkali disebut dengan istilah invisible hand. Jadi perfect competition ini bahwa di mazhab klasik itu melihat bahwa semua itu berjalan dengan alami, semua itu berjalan sesuatu itu dengan keteraturan alam, bahwa ketika ada ketidakseimbangan maka ketidakseimbangan itu akan kembali kepada keseimbangan semula dengan sendirinya berkat ada campur tangan tidak kelihatan atau invisible hand. Jadi kalau kita menggunakan contoh itu adalah bahwa ketika di suatu pasar tersebut ada 3 pedagang. Di antara 3 pedagang tersebut itu salah satunya menaikkan harga. Ketika salah satu itu menaikkan harga, tentu akan direspon oleh para pembeli dengan cara akan berpindah ke pedagang yang tidak mengalami kenaikan harga. Karena apa? Ya karena setiap individu, setiap insan itu kan ingin dapat keuntungan. Nah, kalau kita lihat fenomena ini berarti bahwa si pembeli yang tadinya membeli di tempat penjual B dan ternyata B itu menaikkan harga, maka pembeli yang sebelumnya beli di
penjual B tadi itu akan berpindah ke penjual A atau penjual C yang tidak menaikkan harga. Ending ceritanya begini, bahwa dengan tanpa ada campur tangan pemerintah untuk memaksa si B supaya tidak menaikkan harga, itu sebenarnya mekanisme pasar itu akan memaksa si B itu untuk mengembalikan harganya kepada harga keseimbangan semula. Hal ini terjadi karena si penjual B pasti akan ditinggal oleh para pembelinya, di mana para pembelinya akan memilih ke penjual yang harganya lebih rendah. Nah, inilah yang dimaksud dengan invisible hand, tangan tidak kelihatan yang menyebabkan para pelaku pasar yang menyebabkan ketidakseimbangan itu akan dihukum oleh mekanisme pasar tersebut dan akan kembali kepada keseimbangan semula. Sedangkan dasar filsafat yang dipakai oleh klasik yaitu laissez-faire, bahwa setiap individu itu bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi apapun. Jadi memang benar mazhab klasik yang dipelopori Adam Smith ini merupakan sebuah cikal bakal lahirnya faham liberalisme atau liberalisme, di mana faham liberalisme itu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu-individu untuk melakukan kegiatan ekonomi apapun. Nah, hal yang perlu dicermati juga di sini bahwa prinsip yang dipakai adalah pemerintah itu tidak perlu campur tangan apapun. Jadi individu-individu tersebut diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Karena sebuah keyakinan di dalam mazhab klasik ini bahwa perekonomian itu tidak akan terjadi kekurangan permintaan, sehingga pada akhirnya penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai, atau dengan kata lain tidak ada pengangguran atau full employment. Maka kemudian ada sebuah tokoh yaitu J.B. Say atau dengan nama lengkap Jean Baptiste Say mengeluarkan sebuah statement yang kemudian terkenal dengan hukum Say, menyebutkan bahwa supply creates its own demand, bahwa penawaran itu akan menciptakan sendiri permintaannya. Keyakinan J.B. Say ini adalah dilatar belakangi oleh bahwa setiap individu itu akan membutuhkan hal-hal yang itu ada. Jadi kalau kita melihat, dulu tidak kebayang kenapa harus diciptakan alat AC pendingin. Orang nggak kebayang untuk apa AC pendingin tersebut. Wong kita saja itu tidak dengan AC pendingin saja kita sudah bisa hidup dan nyaman-nyaman saja seperti biasanya.
secara natural. Tetapi ternyata dalam lambat laun itu di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah perkotaan, kalau tidak ada AC pendingin tersebut, itu hidupnya serasa panas sekali, sesak, dan akan menyebabkan tidak nyaman. Yang endingnya apa? Bahwa diproduksikannya AC itu ternyata menyebabkan dibelinya AC yang diproduksi tersebut. Dulu tidak kebayang ketika orang memproduksi HP, handphone, yang saat ini hampir setiap orang itu memanfaatkannya untuk komunikasi dan lain sebagainya. Nah, artinya apa di sini? Bahwa apapun yang ditawarkan, apapun yang diproduksi, itu akan menciptakan sendiri permintaannya. Sehingga keyakinan yang dipakai oleh kaum klasik dalam hal ini yang dimotori kaitannya dengan hukum Say atau yang disampaikan oleh Jean-Baptiste Say, itu bisa terlihat dari corak kegiatan ekonomi yang masih subsisten, yang sederhana. Kalau kita lihat, kita akan menggunakan dua corak kegiatan ekonomi, yaitu yang bersifat subsisten dan yang bersifat modern. Kalau kita bicara mengenai subsisten itu apa? Subsisten itu adalah situasi pas-pasan. Sehingga ya bahasanya sangat sederhana sekali. Nah, kita akan membicarakan dua pelaku ekonomi dalam kondisi corak kegiatan ekonomi yang subsisten. Ada produsen, ada konsumen. Biasanya kedua pelaku ekonomi ini itu berhadapan di dua pasar, yaitu pasar input dan pasar output. Di pasar input ini rumah tangga itu akan menyerahkan sumber daya produktifnya untuk bekerja di produsen. Oleh produsen, sumber daya yang produktif tadi, yang contohnya bisa itu tenaga kerja, bisa itu tanah, bisa berwujud modal, dan sebagainya. Oleh produsen yang kita umpamakan tadi tenaga kerja yang diserahkan oleh rumah tangga, itu akan menghasilkan imbal jasa atas tenaga kerja yang diberikan, yaitu berwujud upah atau gaji. Nah, di sini konsumen itu kemudian memiliki upah atau memiliki gaji, dengan kata lain memiliki pendapatan. Sedangkan produsen tadi dengan adanya tenaga kerja yang bekerja, produsen itu kemudian bisa menghasilkan barang dan jasa. Nah, disinilah yang kemudian ketemu di pasar output. Konsumen itu kan mungkin butuh barang dan jasa. Bisa saja butuh makanan ataupun hal-hal lain yang merupakan kebutuhan dari si konsumen atau rumah tangga tersebut. Mereka itu akan beli di produsen yang menghasilkannya dengan membayar sesuai harga yang ditawarkan oleh produsen. Dibayar dari apa? Dari upah atau gaji atau pendapatan yang didapat oleh konsumen ketika bekerja di produsen.
kita kembali lagi. Ketika sudah membayar di sini oleh produsen, akan diberikan barang atau jasa yang merupakan barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen atau rumah tangga tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau kita lihat siklus ini, berarti apa yang didapat oleh konsumen akan diserahkan kembali kepada produsen. Dan produsen yang diterimakan dari konsumen akan diserahkan kembali ke konsumen. Jadi ini muter saja. Nah, inilah yang situasi inilah yang adanya situasi kesempurnaan. Yang didapat oleh konsumen akan dikembalikan ke produsen, yang didapat oleh produsen akan dikembalikan lagi ke konsumen. Jadi muter saja. Nah, tetapi kalau kita cermati lebih lanjut adalah kegiatan corak ekonomi yang modern. Di mana di corak ekonomi modern itu sudah ada tambahan. Kalau kita lihat sisi yang lain di sini dari gambar sebelumnya adalah bahwa konsumen yang tadinya bekerja di produsen yang kemudian mendapatkan upah atau gaji itu oleh konsumen itu tidak semuanya digunakan untuk belanja. Tidak semuanya digunakan untuk belanja. Nah, beberapa itu akan digunakan untuk ditabung. Nah, ketika ditabung inilah yang kemudian masuk di bank. Oleh bank itu kemudian dipinjamkan kepada investor. Oleh investor itu akan diinvestasikan ke produsen. Nah, kalau kita lihat proses ini, manakala pendapatan yang diterima oleh produsen tadi tidak semuanya digunakan untuk belanja barang atau jasa yang dihasilkan produsen, tapi sebagian itu ditabung. Padahal ketika kita bicara ditabung, ini kan berarti bahasa lainnya ada sebuah kebocoran ekonomi yang terjadi di perekonomian. Ketika kita melihat tabungan, tabungan itu ada dua kemungkinan, ditabung di bank dan ditabung di non-bank. Bisa itu mungkin karena masih tradisional, nabungnya di bawah bantal, nabungnya di tiang kandang ayam yang dilubangi dan sebagainya. Tetapi pada intinya tabungan ini itu akan disebut sebagai kebocoran ekonomi, di mana proses ini lari ke sini itu kan membutuhkan suatu proses. Nah, proses inilah yang menyebabkan tidak semua hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen itu akan terbeli oleh konsumen. Nah, ketika tidak semuanya itu bisa terbeli, berarti ada produksi yang itu akan terbuang percuma. Nah, inilah yang kemudian akan menimbulkan pengangguran. Karena ada barang yang tidak bisa terjual. Nah, inilah teman-teman yang kita maksud bahwa di sini ada sebuah proses yang bisa dikatakan butuh waktu untuk terjadinya keseimbangan yang sempurna. Ya, kalau ini normal-normal saja kondisi ini. Kalau perekonomian sebagai misal itu terjadi sebuah problem
di mana perekonomian terjadi krisis yang sangat tinggi, yang kemudian itu menyebabkan banyak pihak melakukan aksi jaga-jaga, aksi borong barang dan sebagainya. Ini berarti terjadi sebuah ketidakseimbangan di dalam perekonomian. Ketidakkeseimbangan inilah yang kemudian bisa saja ini tidak akan tercipta keseimbangan semula manakala perekonomian itu mengalami kegagalan pasar. Nah, berikutnya kita akan bisa melihat bagaimana solusi-solusinya. Dan perlu diketahui bersama bahwa teorinya klasik ini itu telah mengalami sebuah perjalanan sejarah, pernah mengalami kegagalan, yaitu di era 1929 sampai 1930-an. Pada waktu itu terjadi depresi ekonomi yang sangat besar, sangat luar biasa, yang menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi yang diikuti oleh pengangguran yang tinggi, tingkat inflasi yang tinggi. Dan pada waktu itu kelompok mazhab klasik itu hanya bisa menyarankan bagaimana itu dibiarkan saja, nanti akan kembali kepada keseimbangan semula. Tapi pada kenyataannya itu tidak kembali kepada keseimbangan semula, karena pada waktu itu terjadi kegagalan pasar. Nah, sehingga apa? Kalau kita mau melihat lebih jauh, teori klasik ini itu akan terwujud jika faktor-faktor kondisi full employment itu harus dipenuhi. Sebagai misal, jumlah barang modal yang dipergunakan dalam perekonomian itu harus terpenuhi. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia itu juga harus terpenuhi. Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan harus dipenuhi. Tingkat teknologi yang dipergunakan itu juga harus dipenuhi. Padahal kalau kita cermati bersama, keempat hal ini itu tidak selalu bisa kita penuhi, teman-teman. Oleh karena itu, inilah yang kemudian terjadi situasi kegagalan pasar. Sehingga full employment ini itu tidak tercapai. Termasuk kondisi pada waktu di tahun 1929, 1930-an tersebut. Dan kita juga melihat fenomena-fenomena di Indonesia. Di fenomena tahun 1997, 1998. Itu fenomena di mana full employment itu juga tidak bisa tercapai. Yang kemudian kalau kita lihat, karena adanya sebuah kegagalan teori ketika situasi perekonomian mengalami kegagalan pasar, maka muncullah di tahun 1936-an yaitu seorang tokoh yang dengan nama lengkap John Maynard Keynes. Beliau ini seringkali disebut sebagai mazhab Keynesian. Beliau ini merupakan pelopor teori dan kebijakan ekonomi modern. Mengeluarkan buku yang terkenal dengan judul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Bahwa Keynes itu menyampaikan bahwa campur tangan pemerintah bukan hanya sekedar naik guard. Naik guard itu penjaga malam.
melainkan juga ikut langsung menentukan dan mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik melalui kebijakan ekonomi. Kalau kita terjemahkan di sini apa? Jadi pemerintah itu tidak hanya sebagai penjaga keamanan. Keamanan dari serangan musuh, keamanan dari bencana-bencana kejahatan. Tidak hanya itu, teman-teman. Jadi yang dimaksud oleh John Maynard Keynes tersebut, naik guard sebagai penjaga, itu tidak hanya menjaga dari keamanan, serangan, ataupun kerusuhan, ataupun hal-hal yang terkait dengan kriminal. Tidak hanya itu. Tapi pemerintah itu bisa saja melakukan intervensi di perekonomian ketika perekonomian itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang mungkin disebabkan karena adanya kegagalan pasar. Nah, dasar filsafat yang dipakai oleh kelompok Keynesian ini adalah dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada kondisi tertentu, sebagaimana pandangan kaum sosialis menyatakan, bahwa pihak swasta selalu mementingkan dirinya sendiri, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi teman-teman di sini bahwa inilah asbabul terjadinya kegagalan pasar. Karena apa? Setiap individu itu ingin mendapatkan keuntungan. Jadi setiap individu inilah yang selalu ingin dapat untung. Inilah yang kemudian muncul sebuah kegagalan pasar. Nah, kegagalan pasar inilah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Keynes tidak percaya dengan kekuatan dari laissez-faire yang dapat mengoreksi diri sendiri untuk mencapai kondisi full employment. Jadi Keynes ini itu sebenarnya menggunakan atau mengoreksi teorinya mazhab klasik untuk menjadikan perekonomian ini menjadi lebih stabil, lebih kuat dari berbagai hantaman penyakit-penyakit ekonomi. Dengan kata lain apa? Sebenarnya Keynesian ini itu menggunakan pondasi klasik. Atau lebih jelasnya bahwa kita itu belajar teorinya mazhab Keynesian ketika kita belajar ekonomi makro. Itu tidak bisa kita kemudian mengesampingkan mazhabnya klasik dengan teori ekonomi mikronya. Bahwa teori ekonomi makro ini itu harus memiliki basic, dasar, pondasi dari teorinya klasik. Ini yang harus dipahami semua. Nah, pandangan Keynes terkait dengan kegiatan perekonomian, fleksibilitas tingkat bunga terhadap tabungan dan investasi. Keynes tidak sependapat dengan kaum klasik bahwa besar kecilnya tingkat tabungan juga ditentukan oleh besar kecilnya tingkat pendapatan dan kecenderungan mengkonsumsi. Jadi orang menabung itu tidak sekedar ditentukan oleh tingkat pendapatan. Berapa pendapatannya dan berapa besar konsumsinya. Tidak hanya itu. Jadi tingkat tabungan itu juga ditentukan oleh berapa tingkat bunga tabungan tersebut dan berapa tingkat investasi.
Jika tingkat tabungan dan investasi itu menjanjikan keuntungan yang tinggi, bisa saja itu akan mempengaruhi konsumsinya, dan tentu itu akan mempengaruhi besarnya tabungan. Kemudian terkait dengan tingkat upah dan pengangguran. Tingkat upah sehubungan dengan penawaran tenaga kerja yang melebihi permintaannya, yang berdasarkan analisis klasik jumlah yang dibutuhkan. Jadi berapa yang ditawarkan itu akan diminta. Itu menurut teorinya Keynes itu tidak bisa. Yang manakala tingkat upah itu turun, maka tingkat pendapat pun akan turun. Dan selanjutnya daya beli akan turun. Dan tentu saja pengeluaran masyarakat akan semakin berkurang. Nah, disinilah yang kemudian muncullah kelebihan kapasitas produksi. Itu yang dalam kondisi normal. Tetapi bahwa kondisi ketika itu tidak normal, bisa saja ketika tingkat upah itu turun, yang kemudian menyebabkan tingkat pendapatan pun itu turun, itu bisa saja tidak menyebabkan daya beli itu turun. Karena bisa saja di sini ada variabel-variabel lain yang berpengaruh. Kita pernah mendapatkan sebuah fenomena kejadian di mana logikanya ketika harga itu naik, itu permintaan itu turun. Itu logika hukum ekonomi. Tetapi ada fenomena di mana ketika harga itu semakin melambung tinggi, dan fenomena di mana masyarakat melihat barang itu semakin langka, itu bisa jadi barang yang semakin melambung tinggi, harga yang melambung tinggi tadi, itu akan semakin dikejar untuk dibeli. Ini termasuk fenomena di mana itu fenomena ketika tidak terjadi kondisi normal, atau kondisi di mana terjadi kegagalan pasar. Hal-hal inilah yang kemudian perlu adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, terkait dengan faktor penentu kebijakan ekonomi negara, kegiatan perekonomian suatu negara adalah tingkat permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diminta. Di mana permintaan agregatif tersebut itu meliputi C. consumption, E. investment, G. government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X. ekspor, dan M itu impor. Jadi permintaan agregatif itu C plus I plus G plus X min M. Inilah yang ada di dalam notasi ekonomi Keynesian. Jadi ekonomi Keynesian itu bisa dikatakan ekonomi yang sudah membicarakan pengeluaran secara agregat, yaitu secara keseluruhan. Nah, itulah teman-teman yang sementara ini bisa saya sampaikan, bahwa ada mazhab klasik, ada mazhab Keynesian. Kedua mazhab tersebut itu sebenarnya mewakili dua teori. Mazhab klasik lebih cenderung
pada teori ekonomi mikro, mazhab Keynesian itu lebih cenderung kepada teori ekonomi makro. Dan perlu juga diketahui bahwa dasar kita belajar teori ekonomi makro itu adalah teori ekonomi mikro. Bahwa kita tidak mungkin belajar ujuk-ujuk teori ekonomi makro tanpa mengetahui terlebih dahulu teori ekonomi mikro. Sehingga dua mazhab ini, dua teori itu harus dikuasai oleh kita ketika kita ingin belajar ekonomi dengan sangat baik. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kita hanya menyampaikan bab 2. Hal-hal yang nanti mau didiskusikan bisa kita diskusikan di kelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.